Hai, welcome to Indo in Aus podcast for student by student, persembahan dari Mata Garuda Australia New Zealand bersama saya Suhaila sebagai host. Selamat datang di episode pertama kita dengan tema Welcome to Australia, Expectation versus Reality. Hari ini kita sudah kedatangan alumni award di LPDP, Kak Sari Gita, yang mana programnya adalah Master of Building Information Modeling dari University of Western Australia atau UWA. Hai, salam kenal, Sheila ya. Alhamdulillah kabar aku baik, bisa panggil aku Gita, dan udah 1 tahun lebih ya setelah pulang dari Australia, dan sekarang lagi bekerja di Indonesia sebagai BIM Engineer. Ini kebetulan jurusannya juga jarang terdengar gitu ya Kak, Master of Building Information Modeling ini. Boleh ceritain sedikit tentang jurusannya, ini jurusan apa? Oke, jadi kalau Master of Building Information Modeling itu mungkin akan terdengar familiar untuk teman-teman yang berkuliah di arsitektur maupun di civil engineering ya. Jadi ini tuh jurusannya seperti digital construction. Jadi gimana kita mempunyai metode konstruksi tapi yang digital based. Jadi mulai dari menggambar modelingnya, denahnya, dan lain-lain itu kita semuanya udah 3D. Bahkan ketika kita di lapangan pun inspeksinya juga sudah 3D gitu ya. Jadi udah nggak bawa-bawa kertas lagi, tapi udah pakai tools-tools digital construction semacam VR, drone, dan lain-lain. Mau tanya nih Kak, sebelum kakak ke Australia untuk studi, sebelum jadi award di LPDP, udah pernahkah ke Australia sebelumnya? Aku belum pernah ke Australia sama sekali. Jadi ketika berkuliah dengan beasiswa LPDP itu first time juga aku menginjakkan kaki di Australia. Berarti pertama kali ya Kak. Nah, sebelum studi tuh pasti kita udah kebayang gitu kan, pasti udah ada gambaran atau ekspektasi tentang cara hidup masyarakat yang di Australia, ataupun gimana lokal itu memandang international student, baik dari segi sistem akademiknya, budaya. Nah, itu kakak ada ekspektasi tertentu nggak? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi awalnya aku kira itu kita hidup dan belajar di Australia itu akan terasa seperti di negara western pada umumnya gitu ya. Tapi ternyata surprisingly di Australia itu sangat diverse. Jadi orang-orang berdatangan dari berbagai macam negara, berbagai macam ras, culture, itu semuanya melebur jadi satu di Australia. Jadi dan surprisingly juga Aussies atau locals itu sangat ramah. Jadi ketika waktu pertama kali di sana, dari petugas imigrasi dan juga petugas bandaranya itu udah ramah-ramah banget gitu. Bahkan sampai kebetulan aku diantar sama kedua orang tuaku, mereka juga kayak, oh ternyata ramah banget ya bule-bule di sini gitu. Jadi waktu kita jalan-jalan di taman juga langsung disapa kayak good morning mates dan lain-lain gitu. Jadi kayak karena sering nyapa, terus mereka juga sering words of affirmation gitu ya. Kadang kayak oh your outfit looks so nice kayak gitu. Jadi kayak aku yang introvert ini jadi belajar juga ya buat gak takut nyapa orang dan juga muji orang, karena orang-orang di sana ramah-ramah dan baik-baik banget dan sangat-sangat helpful. Oke, berarti ekspektasi sebelumnya karena aduh nih kebanyakan Western people nih takutnya nggak ramah gitu, apalagi untuk kita sebagai international student. Yes. Tapi ternyata aku kira sangat individualis gitu ya, ternyata sangat ramah dan helpful banget sih. Iya, dan mungkin mereka ini ya Kak, kalau seandainya ada sesuatu langsung diutarakan gitu ya. Betul, sangat Bisa straightforward ya. Straightforward banget. Terus ada nggak Kak salah satu culture shock yang bikin kakak sampai teringat-ingat sampai sekarang? Baik itu yang lucu ataupun yang bikin kayak, wah kok beda banget ya sama di Indo? Tuh. Oke, kalau culture shocknya yang lucu itu store sama mall di Australia, khususnya di Perth ya, kota yang cukup sepi, itu tutup di jam 5 teman-teman. Jadi bahkan ketika matahari masih terang benderang itu petugasnya udah kayak oh we're closing so soon gitu. Jadi kayak oh aku harus berlari-lari mengambil groceries yang aku butuhkan pulang kampus gitu. Jadi kayak kita kalau malam-malam lapar itu nggak ada tukang nasi goreng lewat di depan dorm, itu nggak ada teman-teman. Jadi kita harus memasak. Jadi kita benar-benar harus bagi waktu sih ya antara belajar, kuliah, dan juga tetap harus grocery shopping dan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Terus sama
ini juga sih nggak ada bidet. Jadi aku waktu pertama kali nyampe sana aku tuh lupa banget kalau ternyata gak semua negara itu ada bidet. Aku lupa juga, jadi aku bela-belain just tip Jakarta Purse untuk aku beli bidet portable. Jadi harus dibawa kemana-mana. Terus sama kalau yang bikin nge-freeze tuh ini sih peraturan berbusana ya. Kalau jadi tuh Australia itu panas banget teman-teman, dan aku tuh kebetulan datang ketika summer. Jadi aku kaget aja sih, ternyata orang-orang di sini tuh sangat-sangat santai ya dalam berbusana gitu. Mereka ke kampus tuh ada yang mostly cuma pakai kaos gitu. Tapi kalau kaos aku masih still oke ya. Tapi kayak kaos dengan celana pendek. Bahkan yang aku shock waktu aku orientation itu ada yang menurut aku pakai itu beachwear sih gitu, kayak itu outfit untuk ke pantai tapi surprisingly dia pakai untuk ke kampus gitu ya. Jadi kayak oh boleh ya di sini gitu. Tapi cuman kita sebagai warga negara Indonesia dan juga LPDP ORD better tetap menyesuaikan si outfit ke kampusnya supaya tetap sopan gitu. Iya bener, banyak banget sebenarnya Kak culture shocknya. Terutama dimulai dari yang kayak grocery shopping, ataupun memang yang seperti tadi busana ke kampus, mannernya dan lain sebagainya. Nah, ketika menghadapi itu semua, pasti kan kita kerasa ya ini beda banget sama di Indo. Nah, Kak, bagaimana menyikapinya gitu? Atau beradaptasi dengan hal ini? Tadi memang udah disebutkan kalau yang groceries tadi harus lebih manage waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk perbedaan-perbedaan lain seperti itu, gimana supaya tetap bisa beradaptasi? Oke, kalau aku beradaptasinya lebih ke membiasakan diri sih ya. Misalkan kayak terkait jam buka store sama mall, berarti kita harus manage nih kita pulang kampus jam berapa. Apakah kita belanja dulu atau kita belajar dulu atau kita nugas dulu. Itu harus kita atur baik-baik. Sama kita harus terbiasa sama substitution sih. Kayak misalkan kalau gak ada bidet, berarti kita kemana-mana harus bawa bidet portable atau tisu basah. Terus sama di Australia tuh nggak ada musola ya teman-teman gitu. Jadi ketika kita main, misalkan kita main ke pantai, ke taman bunga dan lain, kita harus bisa sholat dimanapun itu sih. Jadi kayak kita pintar-pintar cari tempat aja yang nggak begitu ramai, yang kita tetap bisa sholat di situ. Jadi ya memang harus putar otak dan membiasakan diri dengan segala keterbatasan yang ada di Australia sih. Oke, nah dengan perbedaan budaya dan juga kebiasaan tadi, ada nggak kira-kira challenge tertentu yang menurut kakak masih susah? Kalau tadi kan kayak bidet dan lain sebagainya itu bisa di-just tip dari Indo walaupun itu lumayan mahal gitu kan Kak. Kalau hal lain yang lumayan susah untuk diadaptasi ada nggak? Oke, kebetulan karena ini bulan Ramadan ya, aku tuh inget banget sebulan setelah aku datang itu sebulannya lagi langsung Ramadan guys. Jadi itu masih summer dan Perth itu salah satu kota terpanas di Australia. Jadi aku harus berpuasa dengan suhu 35 sampai 38 derajat dan buka puasanya pun itu malam ya. Kalau di Indonesia jam 6 sudah buka, aku itu waktu itu buka jam berapa ya? 7:30 kalau nggak salah. Dan itu karena kebetulan aku itu kelasnya dapetnya dapat kelas yang sore sampai malam. Jadi ketika buka itu aku masih di kelas teman-teman, kan nggak mungkin dong kita di kelas buka puasa. Jadi aku buka puasa pakai jus buah aja dulu gitu. Jadi baru bisa makan ketika di dorm, dan itu challenging banget sih buat aku. Apalagi aku nggak kuat panas, jadi aku waktu bulan puasa tuh aku sempat sakit karena kayak udah panas, dehidrasi, buka puasanya malam. Jadi itu very challenging, tapi surprisingly aku juga seneng banget ya kuliah di University of Western Australia, khususnya di Perth, karena surprisingly kota dan kampus aku itu sangat Muslim friendly. Jadi walaupun challenge-nya buka puasanya lama dan lagi summer, tapi karena kampus aku dan kota aku itu sangat Muslim friendly, aku jadi nggak merasa yang terbebani banget sih, yang sampai stres pengen pulang ketika Ramadan gitu, nggak. Karena kebetulan di kampus aku itu, di kampus utamanya ya, bukan di yang tempat aku kuliah, itu ada musolanya teman-teman. Di musola itu, dekat musola itu ada kayak cafe. Jadi di kampus aku itu every day itu ada iftar. Jadi kayak ada buka bersama dan bahkan sampai tarawih bersama. Itu free iftar berarti ya? Iya, setiap hari. Jadi aku kayak kaget gitu, kayak hah? Serius nih di kampus Australia ada kayak gini gitu. Kayak
serasa di Indonesia gitu. Jadi ini adalah kita itu tiap organisasi Muslim tiap negara itu bergantian. Jadi misalkan hari Senin nih organisasi Muslim Indonesia, Selasanya Malaysia, Rabunya Pakistan dan lain-lain gitu. Jadi kita bergantian untuk menyediakan buka bersama dan juga untuk melaksanakan tarawih berjamaah. Jadi itu aku kaget dan seneng banget sih, ternyata kampus aku sangat-sangat welcome. Terus sama yang beda banget juga, sampai ketika kita udah ini ya, hari Idul Fitrinya itu kan kita kalau di Indonesia kita kan tanggal merah, kita libur gitu ya. Nah kalau di sana itu kan itu adalah hari biasa untuk warga Australia gitu. Jadi aku izin dulu nih ke dosen aku kayak I'm sorry gitu, kayak aku dan teman-teman aku yang ada kelas pagi gitu, kita izin dulu kalau kita ada harus sholat Idul Fitri gitu. Jadi dan dosen di sana sangat welcome, jadi kayak oh ya nggak apa-apa nanti nyusul aja gitu. Terus habis sholat kita sholatnya bareng-bareng di KJRI ya, di KJRI Perth. Nah setelah sholat nih biasanya kan kalau orang Indonesia ada salam-salaman, terus ada makan. Iya betul, makan lontong. Ini kita nggak bisa karena itu waktu itu hari Rabu kalau nggak salah. Jadi kita habis sholat Id kita langsung pada kemas-kemas, terus langsung pada nungguin di bus stop. Lo habis ini ada kelas, lo habis ini ada kelas kayak gitu. Jadi kayak nggak ada lagi tuh pertanyaan kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Pertanyaannya habis ini ada kelas atau enggak kayak gitu sih. Jadi kayak itu serunya ya Kak. Shock tapi seru ya, betul-betul. Jadi kayak ya aku bersyukur sih dapat kampus dan kota yang sangat Muslim friendly. Jadi pengalaman berpuasa aku di sana menyenangkan dan unik gitu sih. Oke, tadi kita bicara soal kelas nih Kak, dan juga sistem akademiknya yang sangat Muslim friendly, baik dari dosen maupun kelasnya cukup fleksibel gitu ya. Nah, Kakak punya kesan tertentu nggak terkait dengan sistem akademik di Australia? Misalnya nih, kalau di Indonesia kan ada SKS, kalau di kita kredit, terus juga kelas ataupun tugasnya, ada kesan nggak Kak? Ini salah satu kesan yang bikin beda ya sistem akademik di Australia dengan di Indonesia. Jadi kalau di UWA sendiri itu kita tiap jurusan itu punya ratusan kredit sesuai masa studinya. Nah kebetulan aku itu ambilnya 1 year program. Jadi itu kayak professional program yang cuman bisa didaftar oleh engineer yang sudah memiliki pengalaman di bidang construction selama 3 tahun kayak gitu. Nah terus yang bikin aku kaget itu ke sistem pembelajarannya sih yang padat banget, karena mungkin aku ambilnya 1 year program ya, but somehow itu well structured dan juga well organized gitu. Jadi kalau di Indonesia ya mungkin kita biasanya masuk kelas tanpa tahu apa-apa, kita kadang nggak tahu nih hari itu akan belajar topik apa gitu. Yaudah yang penting kita masuk kelas dulu, nanti baru dijelasin dosennya, kita baru paham. Nah kalau di Australia beda teman-teman. Jadi di sini kita akan dapat semacam pre-course video atau video modul pembelajaran harus diselesaikan sebelum masuk kelas. Jadi nanti kita di kelas itu tinggal deepen the discussion, atau kalau aku karena aku engineer kita langsung practical session ya, langsung kita belajar softwarenya atau langsung praktek menggunakan alat digital constructionnya yang lebih dalam sesuai dengan basic yang udah kita pelajari dari video pre-course itu gitu. Jadi kita bisa dapat lebih banyak insight karena kita masuk kelas ini juga dalam keadaan kosong gitu, tapi kayak udah ada basic idenya, dan kita ketika masuk kelas kita bisa langsung diskusi, kita bisa langsung tanya jawab. Jadi aku ngerasa insight yang didapatkan lebih banyak sih gitu. Dengan perubahan sistem akademik atau sistem belajar itu Kak, ada nggak hal-hal yang ngebingungin gitu pas di awal-awal? Kalau hal yang bikin bingung itu I can say standar penilaiannya ya. Jadi somehow standar penilaian assignment dan tes di Australia ini tinggi banget dibandingkan di Indonesia. Jadi assignment pertama di sana aku pernah dapat 55 teman-teman, dan itu aku shock banget. Aku langsung kayak insecure, aku langsung overthinking, oh my god apakah aku bisa lulus dengan distinction dengan skill aku yang segini gitu ya. Jadi aku langsung kontak lecturernya, aku minta remedial apakah bisa gitu. Tapi ada dosen yang bisa, ada dosen yang nggak mau gitu. Tapi ternyata dosen itu bilang you can check the feedback gitu. Jadi ternyata di sini itu mereka ada sistem, jadi ada silabus penilaiannya. Jadi kayak misalkan poin A ini nilainya berapa persen, mereka berharap outputnya seperti apa. Poin B berapa persen, outputnya seperti apa. Dan ternyata mereka tuh kasih feedback masing-masing assignment masing-masing students. Jadi kita bisa tahu nih, oh di poin ini aku kurangnya ini, oh di poin ini aku sudah memenuhi, oh di poin ini akan lebih baik kalau aku improve di bagian ini gitu. Jadi aku bisa introspeksi diri ya.
Jadi aku bisa introspeksi diri, dan itu bisa jadi pembelajaran aku buat belajar terus dan lebih maksimal saat assignment dan tes sampai akhirnya bisa lulus dengan distinction. Jadi aku kejar keren nilai. banget. Ngubah nilai yang lumayan kurang tadi ke distinction itu kan lumayan butuh effort ya. Nah, ada nggak kebiasaan atau strategi belajar yang bisa kakak share gitu kan, supaya bisa bertahan di nilai-nilai yang bagus tadi? Oke, strategi belajar ya. Kalau academically, aku belajar lebih keras daripada saat aku di Indonesia, karena setelah aku tahu ternyata sistem penilaian di sini tuh standar penilaiannya tinggi banget ya gitu. Jadi sebelum kelas, aku usahakan nonton semua pre-course videonya, karena aku pernah punya pengalaman waktu di awal-awal dan lagi hektik banget. Aku pre-course video ada yang belum selesai dan kelasnya udah mulai, jadi aku langsung masuk kelas. Dan waktu aku hands on di aplikasinya, aku tuh ada yang nggak bisa. Terus sedangkan teman-teman aku bisa. So aku tanya kan ke lecturernya kayak kayaknya ada trouble deh di sini gitu. Terus dia tanya, have you finished the pre-course video? Karena itu ada kok di menit kesekian. Dan di situ aku langsung kayak, oke, aku salah, aku belum selesai gitu. Jadi sejak saat itu aku usahakan selesaiin semua pre-course video. Terus aku catat dengan rapi, karena somehow catatan yang rapi itu bikin aku lebih semangat belajar juga sih nanti ketika assignment ataupun tes gitu. Terus untuk sistem belajarnya aku pakai Pomodoro. Jadi aku Pomodoronya kalau pakai timer nih aku agak kurang semangat gitu ya. Jadi aku nemu apps Pomodoro yang lucu gitu, yang kita tuh semakin lama belajar kita bisa ngasih makan kelinci gitu. Jadi itu bikin aku semangat kayak aduh kasih nih kelincinya lapar gitu. Jadi aku harus belajar lebih lama gitu. Jadi kalau kita buka HP buat scrolling Instagram, TikTok gitu, itu nanti akan ngurangin gitu. Jadi kayak itu bikin aku semangat buat set waktu belajar sama set waktu istirahat aku lebih disiplin lagi sih gitu. Terus aku juga pakai apps to-do list buat habit tracking daily life aku, karena kan tugas kita banyak banget ya. Kita harus set waktu juga untuk social life, untuk misalkan kita ikut komunitas, terus kita juga harus groceries itu karena kita tadi tutup jam 5 itu ya. Terus harus laundry, masak, bersih-bersih apart dan lain-lain gitu. Jadi aku bener-bener pakai to-do list jam sekian sampai sekian belajar, jam sekian sampai sekian kuliah, jam sekian sampai sekian groceries, terus kapan aku harus laundry, bersih-bersih dan lain-lain gitu sih. Jadi itu strategi aku buat bisa belajar tapi juga balancing my daily life gitu. Tadi catat nih ya, aplikasi-aplikasi aja apa aja yang kakak pakai ya. Kalau untuk tips buat mahasiswa di awal sistem akademik ini, ada tips-tips tertentu nggak kak biar nggak kaget ataupun kayak lupa dengan modul tadi? Seperti itu, ada nggak? Oke, kalau tipsnya ya untuk mahasiswa baru itu kalian banyak-banyak belajar modul sebelum kamu berangkat. Jadi ketika udah mulai periode kelas itu mulai aja dulu. Karena kesalahan aku tuh dulu aku orientation dulu, terus aku baru mulai nonton pre-course-nya itu ya saat kelasnya mulai. Dan aku nyesel sih kayak aduh tahu gitu aku ini ya dari awal itu aku, dan kalau bisa aku harusnya berangkat seminggu sebelum orientation biar aku bisa nyicil semuanya gitu, karena aku ini berangkat H-2 orientation baru sampai. Satu karena aku nyelesain kerjaan dulu di Indonesia, 2 waktu itu ada pemilu, ketiga kehabisan tiket gitu, jadi super duper mepet. Nah jadi kalau bisa teman-teman mulai aja dulu dicicil dari masa sebelum atau saat orientation, kamu sambil nyicil materi-materi perkuliahan, karena somehow nanti di pertengahan dan di akhir itu rasanya semuanya menumpuk sama assignment, test itu rasanya kayak saling tumpang tindih antara satu modul dengan lainnya gitu, satu unit dengan unit lainnya. Jadi lebih baik dicicil dari awal, sama pinter-pinter cari temen di kelas yang bisa diajak sering-sering discuss tentang assignments. Sama ada satu tips lagi sih, mungkin ini lebih ke gimana pengalaman aku ya. Jadi ada satu hal yang bikin aku cukup kaget ketika belajar di Australia itu, lecturer atau dosennya di Australia ini sangat santai tapi somehow juga appreciative to students yang aktif maupun yang masih berproses gitu. Jadi seperti yang aku bilang ya, di awal tuh aku masih sangat berproses untuk beradaptasi dengan sistem akademik di Australia. Jadi di awal tuh bisa dibilang aku cukup pasif, karena kebiasaan di Indonesia kan kita jarang bertanya ya. Jadi ya aku ketika aku udah paham ya udah aku diem aja, karena aku
ngerasanya kayak oh ya udahlah udah paham gitu. Tapi malah lecturer aku tuh sampai nanya gitu, saking aku pendiamnya dan tidak bertanya, dia sampai tanya, "Are you okay, little girl? You seem so quiet," gitu. Karena kebetulan aku emang paling muda sih di kelas gitu kan. Jadi kayak sampai aku tuh dikira nggak paham karena pakainya bahasa Inggris gitu, kayak, "Oh enggak kok, aku paham. Terus coba kamu tanya deh," gitu. Terus aku kayak dari sejak saat itu, walaupun aku paham, aku tetap berusaha buat lebih kritis dan aktif bertanya sih di kelas. Dan kalian jangan takut dijudge karena dosennya tuh sangat ramah, sangat helpful, sangat supportive. Jadi apapun yang kita tanyain itu nggak akan di underestimate sama dia, bahkan akan diapresiasi karena itu artinya kita memperhatikan gitu. Jadi nggak apa-apa, tanya aja, aktif aja di kelas gitu. Bener banget Kak, itu mungkin masalah untuk kebanyakan mahasiswa Indonesia yang mungkin malu bertanya atau mungkin kayak sungkan karena takut salah nih grammarnya atau takut dijudge pertanyaannya kok gitu aja ditanyain gitu kan. Kadang hal-hal yang kayak gini tuh bikin kita jadi ke pressure dan bikin jadi malah mental down dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan deadline, assignments, exam yang semakin dekat. Ada nggak Kak kira-kira posisi ataupun situasi di mana Kakak ngerasa stres banget dan penuh tekanan ketika studi? Ada sih pastinya, namanya juga kuliah di luar negeri ya, dengan segala tantangan dan juga standar penilaian yang tinggi. Di awal itu aku cukup stres sih, karena aku tuh ngerasa insecure dengan nilai dan juga skill aku yang standar-standar aja gitu ya, dibandingkan teman-teman aku yang mungkin mereka dari bachelor udah di luar negeri, mereka udah lebih aktif secara bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya aku tuh di dalam lubuk hati aku gitu ya, aku tuh ingin jadi top students yang lulus dengan distinction gitu. Jadi rasanya overwhelmed banget dengan tugas, tes, dan juga materi yang diberikan. Padahal udah belajar terus juga gitu. Tadi kan Kakak bilang pernah stres dan lain sebagainya. Nah, pasti kan pernah juga ada di situasi yang ngedown banget, rasanya kayak pengen nyerah. Gimana cara Kakak untuk bangkit lagi? Pernah sih, waktu itu kebetulan di semester aku terakhir berkuliah itu aku ada mengalami sebuah ujian hidup ya namanya semua orang pasti punya ujian hidupnya masing-masing ya, ada yang di keluarga, ada yang di finansial, ada yang pertemanan, karir, dan lain-lain. Nah kalau aku sendiri kemarin diuji dengan batal bertunangan di saat aku semester akhir, saat aku harus menyusun tesis. Jadi itu rasanya down, stressful banget karena aku harus nyelesain tesis, tapi juga pikiran dan hati aku lagi kacau banget gitu ya. Jadi itu stressful banget sih. Nah itu di situasi seperti itu Kak, bagaimana cara Kakak menghadapi tekanan dan juga keadaan yang cukup stres seperti itu? Kalau aku sendiri ya, cara yang pertama tuh pasti mendekatkan diri ke Allah ya. Jadi ya aku perbanyak ibadah. Terus kebetulan aku juga punya support system yang hebat, yaitu orang tuaku. Jadi setiap hari aku telepon mereka, walaupun aku sambil nangis-nangis kayak gimana ini mama gitu kan. Tapi mereka nggak pernah lelah buat ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa melewati itu semua. Jadi itu support yang berarti banget sih buat aku gitu. Jadi aku jadi bisa kayak oh ya aku bisa kok gitu. Aku masih punya banyak support system yang masih mendukung dan masih sayang sama aku gitu. Terus sama yang gak kalah penting adalah seek for professional help. Nah, jadi bagusnya di sini ya mungkin bisa dibilang aku memanfaatkan resources yang ada di sini ya. Bagusnya universitas di Australia itu mereka sangat aware dengan kesehatan mental studentsnya. Jadi waktu aku mengalami hal itu, kebetulan aku sempat demotivasi teman-teman. Jadi aku tuh kayak badan aku rasanya nggak kuat untuk belajar di kampus karena ya itu ya sedih dan aku takut lagi belajar terus nangis di kampus kan aku malu ya. Jadi aku mengikuti kelas via online selama beberapa hari. Dan saking care-nya dosen di sana, lecturer aku tuh sampai nge-email aku kayak it's been a long time since last time I saw you gitu, kayak is everything okay gitu. Terus akhirnya aku menjelaskan kondisi aku ke dosen aku kalau aku belum sanggup berkuliah beberapa hari karena masalah ini. Dan surprisingly aku dikasih tahu sama teman aku kalau di kampus itu ada izin namanya heartbroken relationship. Jadi izinnya itu nggak cuma
Tapi ada izin namanya Bener. heartbroken relationship. Ya, terus karena kampusnya itu menyediakan free consultation ke psikolog dan juga psikiater, kita tinggal minta suratnya. Terus suratnya itu aku kasihin ke lecturer aku. Terus berdasarkan dari psikolog aku sekiranya bisa mengikuti kelas kapan. Jadi aku ngikutin itu. Terus psikiaternya juga meresepkan. Cuman alhamdulillah karena aku nggak yang sedepresif itu ya. Jadi aku diresepinnya kayak vitamin aja sih biar aku fit lagi untuk bisa belajar gitu. Jadi dari surat-surat itu aku sertakan ke dosen aku, terus sampai akhirnya aku feeling much better, terus aku akhirnya bisa kembali ke rutinitas belajar aku gitu. Jadi aku bersyukur sih ya dapet kampus yang sangat-sangat aware sama mental health. Terus aku appreciate juga buat supervisor aku yang tadi nyariin aku, dan setelah dia tahu permasalahan aku, dia menawarkan aku kelas tambahan gitu. Jadi supaya aku bisa mengejar materi yang tertinggal dari teman-teman aku ketika aku kemarin mengikutinya kelas online. Jadi aku tetap ikut kelasnya, cuman online gitu kan. Jadi aku mungkin nggak bisa seaktif di kelas. Nah, aku kejarlah itu bersama dosen aku. Jadi lecturer di sana tuh sangat open kalau kita emang butuh support atau help, itu mereka sangat-sangat helpful. Sampai akhirnya aku bisa kejar materi itu dan lulus dengan nilai yang bagus gitu sih. Kita udah bicara banyak nih Kak tentang pengalaman dan juga hal-hal yang Kakak alami selama berkuliah. Nah, kalau Kakak bisa kirim pesan ke diri Kakak yang sebelum berangkat, Kakak bakalan bilang apa? Ini juga sebagai pesan buat pendengar yang mungkin masih berada di posisi orientasi atau adaptasi saat ini. Berangkat itu banyak-banyak research tentang kota yang akan kita tinggali, culture-nya, kebutuhan di sana seperti apa yang nggak ada, bisa disubstitut dengan apa, gimana cara kita untuk bisa ngehadepin hal tersebut. Terus kalau di akademik, be a well-organized person. Jadi kita perlu atur to-do list, usahakan setiap hari itu harus produktif, karena akan ada hari yang cukup berat di mana assignment, test, semuanya itu rasanya numpuk. Terus sama jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering olahraga, karena kebetulan di Australia itu juga alamnya tuh indah ya, jadi itu bikin kita lebih semangat olahraga. Terus sama mungkin pesannya yang namanya study abroad itu pasti nggak melulu honeymoon phase, pasti akan ada yang namanya struggling phase, tapi somehow we'll manage kok gitu. Jadi nikmati aja semua prosesnya. Tantangan itu pasti berat, tapi gimana pun kita mau kabur, tantangan itu akan tetap masih ada gitu di depan kita. Jadi ya udah hadapin aja. Kamu nggak sendiri kok, karena ada keluarga, ada teman, bahkan ada lecturer yang bisa jadi support system kamu. Jadi gimana kita bisa optimize resources dari diri sendiri maupun support system kita untuk menghadapi tantangan ini. Dan terakhir, nikmati semua prosesnya, karena itu yang bisa bikin kita belajar untuk lebih dewasa dan juga jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Kak.